Ibu kota Jakarta genap berusia 495 tahun. Di usianya yang hampir setengah abad, DKI Jakarta memiliki peran dan makna penting bagi pembangunan di berbagai sektor, baik ekonomi hingga pariwisata. Ya, bahwa ada istana di situ nggak ada masalah lah kalau udah keburu kebangun ya, kalau udah jadi. Tapi lain-lainnya bisa kok dibatalin. Apalagi kalau RR jadi presiden. Apalagi kalau RR jadi presiden, selesai barang itu. Itu aja repot. Ketika kita berbicara tentang ibu kota negara baru, berbicara tentang Kalimantan, atau berbicara tentang daerah lain di Indonesia, jangan self-centered, jangan merasa diri kita benar sendiri. IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, bukan itu. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. Untuk memindahkan, membuat daerah maju itu bukan begitu caranya. Jadi mohon maaf, jangan pakai cara, udah gagal dah. Orang-orang self-center biasanya melihat dunia ini dari apa yang dia lihat. Dia mengkaji segala sesuatu dengan melihat dirinya sebagai pusat. Kami yakin selama pemerintah konsisten dan cermat dalam melaksanakan rencana ini, maka semua akan selesai dengan baik. IKN akan kita jadikan sebagai sebuah showcase transformasi, baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya. Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan justru menantang negara-negara barat. Kami siap untuk masuk ke dalam green and blue energy. Dan salah satunya ada di Kalimantan Utara, yaitu di Sungai Kayan. Ekonom senior Rizal Ramli turut memberikan ucapan selamat ulang tahun ke-495 kepada Ibu Kota DKI Jakarta. Dalam akun Twitternya, Rizal Ramli justru menyinggung rencana pemerintah yang akan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Ucapan ulang tahun untuk Jakarta dari Rizal Ramli ini diselipit dengan pesan menolak ibu kota negara alias IKN yang ada di Kalimantan Timur. Selamat ulang tahun Jakarta, kita akan pertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara karena alasan historis dan perjuangan. Pasca Jokowi, kita akan batalkan rencana pindah ibu kota, cuitnya. Menurut dia, ketimbang membangun IKN lebih baik menggunakan cara lain untuk meratakan pembangunan di daerah. Kalau tujuan ingin membuat daerah lebih maju, bukan caranya dengan bikin istana, cuitnya. Lebih lanjut, ia pun mengatakan dirinya mempunyai konsep untuk memajukan daerah tanpa membangun IKN. Jadi sederhananya, sekarang kita ubah undang-undang alokasi khusus. Misalnya daerah menghasilkan ikan dapat sebagian persentase dari ekspor ikan. Maka daerah Nusa Tenggara, Maluku, Kepulauan Riau jadi maju. Daerah penghasil mineral, apakah itu nikel, emas, biji besi, dapat persentase ekspor jadi maju. Katanya pada 23 Juni 2022. Menurut dia, konsep bagi hasil alokasi khusus dan alokasi umum lebih berfaedah dibanding membangun IKN. Dampaknya ratusan kali dari istana yang cuma bagus untuk selfie, katanya. Karena itu, pihaknya siap membatalkan IKN setelah rezim Presiden Jokowi berakhir. Mohon maaf, setelah Pak Jokowi nggak presiden, kita batalinlah itu IKN. Bisalah kita batalin dari dalam atau dari luar, cetusnya. Ibu kota negara atau IKN akan dipindahkan dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Proses pemindahan IKN bahkan sudah dimulai. Melansir dari Indonesia Baik ID, berikut 5 alasan pindah ibu kota negara. Yang pertama, populasi terlalu padat. Salah satu alasan utama pemindahan ibu kota ini adalah beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Survei penduduk antara Sensus atau Suspas pada 2015 menyebutkan sebesar 56,56% masyarakat Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara di pulau lainnya presentasenya kurang dari 10%. Yang kedua, kontribusi ekonomi pada PDB. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS 2018,
kontribusi ekonomi terhadap PDB di Pulau Jawa sebesar 58,49%. Yang ketiga, krisis air bersih. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR 2016, Jawa mengalami krisis air yang cukup parah. Ada daerah yang termasuk indikator berwarna kuning, yang artinya mengalami tekanan ketersediaan air, seperti di wilayah Jawa Tengah. Selanjutnya, pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi. Pada tahun 2013, Jakarta menempati peringkat ke-10 kota terpadat di dunia. Pada tahun 2017 menjadi peringkat ke-9 kota terpadat di dunia. Yang terakhir, ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah turun di Jakarta. Sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahun. Selain itu, wilayah Jakarta terancam oleh aktivitas gunung api, seperti Gunung Krakatau, Gunung Gede, dan potensi gempa bumi tsunami. Belum tentu presiden yang akan datang setuju dengan ide ini. Bisa-bisa dibatalin ini ide. Apalagi kalau RR jadi presiden. Apalagi kalau RR jadi presiden, selesai barang itu. Gitu aja repot. Kita kan tidak mungkin membangun ibu kota negara sulapan dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Di dalam master plan Bappenas juga yang sudah selesai itu diperkirakan 15 sampai 20 tahun. Produk-produk galian tambang di Kalimantan Anda bisa sebutkan dari mulai batu gamping, biji besi, migas, batu bara, emas, nikel, sampai intan Anda bisa dapatkan. Ketika kita berbicara tentang ibu kota negara baru, berbicara tentang Kalimantan, atau berbicara tentang daerah lain di Indonesia, jangan self-centered, jangan merasa diri kita benar sendiri. Saya ingin memberitahu kepada Anda, justru sebagian besar orang yang tinggal di kota besar sekarang merasa tidak nyaman. Di kota besar persoalan-persoalan polusi itu luar biasa, kriminal, sampah, banjir, you name it, banyak sekali. Tetapi sekarang justru masyarakat dunia melihat hal yang berbeda. Ketika sebagian manusia bercita-cita tinggal di metaverse, justru kita harus menjaga universe. Karena disitulah kita mendapatkan oksigen, kita mendapatkan kehidupan. Seperti apa universe yang harus dipelihara? Kota yang disebut sebagai forest city. Kota yang dilengkapi dengan pohon-pohon besar. Bukan pohon yang sekarang banyak ditanam orang kota. Pohon janda bolong, keladi-keladian, aglonema, dan sebagainya. Pohon yang kecil-kecil. Harus ditanam seperti itu karena tidak ada lahannya lagi. Kita menyaksikan justru di Kalimantan masih banyak pohon-pohon besar. Dan hutan itu adalah bagian dari kehidupan. Rencananya Nusantara sebagai ibu kota negara baru akan dimulai digunakan pada tahun 2024 mendatang. Program IKN dan beberapa transformasi besar yang sedang berlangsung ini membutuhkan dukungan semua pihak. Dalam transformasi Indonesia ini sangat kami harapkan, sangat kami butuhkan untuk bersama-sama membangun Indonesia maju yang kita cita-citakan. Termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas, tata sosial yang lebih majemuk dan toleran yang menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia yang juga kita kedepankan.